Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak Pak, awal untuk membentuk kamus bahasa pesisir yang memang sebelumnya itu nggak ada, kenapa harus di tahun ini Bapak buat Pak? Ada nggak cerita di belakangnya itu Pak? Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih Husna? Kayaknya seru banget. Iya, kalau bisa untuk saat ini kita mau ulek-ulek dulu nih soal sejarah dan kebudayaan. Ya, generalnya itu umumnya itu di Indonesia, Pi. Di Indonesia. Benar. Di Indonesia itu sendiri ada 34 provinsi. Benar. 34 provinsi dan kita sebagai putra daerah, Benar. khususnya di Kota Sibolga, Benar. pasti ada dong budaya pesisir. Iya, bayangkan aja Pi, sejarah dan kebudayaan di seperti Alfi bilang 34 provinsi. Itu semuanya itu satu-satunya itu mempunyai sejarah dan kebudayaan masing-masing dan bervariasi juga Pi. Misal di Padang mempunyai sejarah dan kebudayaan yang berbeda, dan di kota-kota lain khususnya di Kota Sibolga yang sekarang ini juga mempunyai variasi yang berbeda dengan sejarah di kota lain seperti di Kota Padang itu sendiri, Vi. Berarti kalau kita yang sebagai generasi milenial nih Husna, harus tahu banget nih bagaimana sejarah kita sendiri dong sebagai budaya pesisir. Benar, karena kenapa? Itulah pentingnya sejarah dan kebudayaan di salah satu daerah itu mementingkan, maksudnya ada peranan sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut punya identitas. Oh, saya dari daerah ini nih, saya dari ini. Jadi ada identitas sendiri. Dia dikatakan daerah asli, misalnya Kota Sibolga gitu, Vi. Waduh, berarti seru banget dong ini. Benar. Siapa sih yang memang sudah bisa kita tanyain langsung nih untuk hari ini membahas budaya pesisir? Jangan ini? khawatir, Vi. Kita memang sudah khusus nih mendatangkan salah satu tokoh sejarawan yang sangat populer di Kota Sibolga, Vi. Waduh, siapa dong itu? Kalau pengen kenal nih kita ini sebagai generasi milenial. Benar. Karena kan kita sebagai generasi milenial masih haus miskin akan sejarah dan kebudayaan diOta Sibolga gitu, Vi. Jadi kita harus teror dulu nih, Vi, ke tokohnya langsung, Vi. Siapa tuh namanya? Kita langsung saja ya ke Pak Syafriwal. Selamat siang, Pak. ya, salam. Sehat-sehat ya, Pak ya? Ya, Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk bergabung bersama kami, Pak. Nggak apa-apa nih Pak, untuk kami teror sedikit pertanyaan, Pak. ya sebelumnya saya berterima kasih Iya, Pak. atas dikasihnya waktu saya memberkan diri. Ya, sebagai mana diketahui selama ini bahwa memang banyak sekali hal-hal tentang bagaimana sejarah budaya daerah kita ini. Sebagai narasumbernya sering saya diminta, dan secara ikhlas saya tidak pernah menutup diri selama hal-hal itu bisa membangkit kembali semangat mengenal budaya dan sejarah pesisir. Sekali lagi terima kasih. Iya, Pak. Pak, saya pernah dengar nih, Pak. Dan karena Bapak itu populer nih selaku tokoh sejarawan di Kota Sibolga. Saya pernah dengar Bapak ini salah satu prestasinya itu pernah menerbitkan buku ya Pak yang namanya Kamus Bahasa Pesisir, Pak. Ya, Bahasa benar Pak? Ya, betul. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak Pak, awal untuk membentuk kamus bahasa pesisir yang memang sebelumnya itu nggak ada, kenapa harus di tahun ini Bapak buat Pak? Ada nggak cerita di belakangnya itu Pak? Pada mulanya saya merasa terenyuh ya melihat begitu hebatnya pengaruh dari media seperti televisi yang berbentuk sinetron-sinetron di mana secara kaprah itu langsung diserap oleh para masyarakat, terutama ibu-ibu muda, di mana mereka bangga sekali mengajar anaknya berbahasa. Yang tentunya bahasa apa yang di TV yang kalau kita lihat itu adalah bukan bahasa Indonesia asli. Itu sudah bercampur-campur, ada Betawi, ada bahasa muda, kaula muda, di mana bahasa kita sendiri yang demikian bernilai tinggi karena tercakup ke budaya,
tercakup juga kepada pergaulan, mulai ditinggalkan. Jadi saya berusaha mengumpulkan perbenaran kata-kata yang masih sempat saya ingat dan bertanya kepada teman-teman. Memang dalam kamus itu belum sempurna, tetapi harus saya perbuat dulu supaya bisa disempurnakan. Jadi ada bahan kita untuk mungkin merevisi atau mengolah kamus itu sehingga nanti akan lebih sempurna. Jadi itu saya perbuat lebih kurang 5 tahun lamanya. 5 tahun, Pak. 5 Berarti tahun. sekarang tahun 2020 bisa dikatakan Bapak startnya itu di tahun 2015 ya, Pak? Dengan apanya? Mulai kan Saya mulai sekitar tahun 2013. Wow. 2013. Memang itu kelihatannya belum juga sempurna karena banyaknya bahasa-bahasa lama Iya, yang sudah mulai hilang dan terlupakan. terlupakan. Jadi itu kendalanya. Orang-orang tua yang saya ajak juga sudah banyak yang nggak ada di sini. Ada yang merantau, ada yang sudah almarhum. Berarti memang kurangnya sumber daya Bapak untuk mengumpulkan orang-orang supaya jadilah buku ini seperti yang Iya, baik saya- lagi revisinya gitu, Ya, Pak. saya ini datangi satu persatu. Ya. Segitunya ya, Vi? Segitu pentingnya Iya, ya, benar. sampai beliau Benar. berusaha untuk membuat kamus, untuk membangkitkan bahwasanya bahasa kita itu penting. Karena kan memang semua daerah mempunyai bahasa sendiri. Benar. Dan bahasa pesisir Sibolga ini memang nggak ada gitu kan, Pak. Jadi khusus nih tokoh kita ini buat untuk kamus besar bahasa pesisir ya, Pak ya. Bahasa pesisir untuk jadi panduan masyarakat khususnya di kota Sibolga gitu ya, Pak. Kira-kira harapan Bapak nih salah satu sebagai tokoh sejarawan dan berhasil budayawan juga dan berhasil buat kamus bahasa pesisir, harapan Bapak ke depannya itu apa, Pak? Khususnya untuk sejarah dan kebudayaan kita di kota Sibolga. Jadi untuk ke depannya ya, harapan kita semoga hendaknya semua masyarakat yang merasa mempunyai apa yang disebut budaya, apa yang disebut bahasa, kemudian ya semualah yang mencakup ini memelihara dan mengembangkannya. Karena kalau kita semua mau terlibat dan mau bekerja sama, harapan kita bersama nanti akan maju. Karena kita tahu semakin dipelihara sebuah kebudayaan, semakin bertahanlah masyarakatnya dalam kemajuan zaman sekarang ini. Benar, Pak. Ya, itu harapan yang kita harapkan dengan kembalinya muncul hal-hal yang ada berbau pesisir. Ya, Pak. Pi, nggak penasaran nih, Pi? Itu bahasanya aja loh, Pi. Bahasanya doang yang baru kita bahas. Belum sejarah dan kebudayaannya, Pi. Ya, memang sangat banyak ya. Di bahasa ini sendiri tercakup di situ adalah kaidah tentang sosial. Kita tahu orang tua yang melahirkan kita kalau kita sebut dengan apa itu adalah ayah. Ya, di pesisir juga disebut ayah. Kemudian di daerah lain ada yang menyebut abah. Ada ini. Nah, jenjang-jenjang tentang itu yang kita sebut di sini adalah baso. Jadi Baso. bukan bahasa ya, baso. Itu juga sangat luar biasa. Dengan hanya menyebutkan panggilan kita pada seseorang, itu semua masyarakat udah tahu itu siapa dia. Misal, kita lagi duduk-duduk rame-rame, ada seseorang tua datang. Kita tadi lagi bicara, mungkin humor-humor yang ngawur lah kan. Begitu dia datang, kita sebut, oh Pak Tuo. Pak Tuo ya, Pak. Nanti teman-teman kita yang apa diam semua. Kenapa yang datang Pak Tuo? Artinya adalah kakak atau abang ibu atau ayah yang paling tua. Berarti ini orang yang kita hormati. Tadi yang ngomong macam-macam itu diam. Ini orang yang dia segani. Jangan kita
selebor dalam hal-hal berbicara. Nah, itulah salah satu kunci daripada Baso yang juga terkandung dalam bahasa. Jadi banyak sekali jenjang-jenjang itu pada saat sekarang sudah mulai luntur atau kabur. Bisa kita lihat, entah siapa dia sudah uning aja, entah siapa dia sudah oge aja. Mama ete, padahal dalam jenjang orang pesisir, ete itu nggak sembarang disebut. Dia adalah adik kandung ibu atau adik kandung ayah. Itu nggak sembarangan ya Pak untuk sapaan itu ya Pak? Sapaan kalau bapaknya, tapi kalau dalam bahasa pesisir sebut baso. Baso, oh gitu. Makanya ada istilah tahu di baso, tahu di adat. Tahu di baso, tahu di adat. Jadi kalau sudah pintar kita meletakkan panggilan, sapaan, berarti kita orang beradat, orang yang tahu menempatkan diri. Menyesuaikan Nah, diri. ini yang perlu kita kembangkan, sehingga di jalan jangan main ang-ang saja, main kau-kau saja. Ya, tatanan sosialnya juga sangat halus dan tinggi. Begitu pentingnya ya tatanan sosial itu ya, di budaya pesisir kita saat ini. Dan itu makanya pas pembukaan tadi kan penting loh sejarah dan kebudayaan itu, karena untuk berkehidupan masyarakat, untuk mengambil identitas masyarakat itu sepertinya seperti apa sih gitu. Ya, untuk selanjutnya kita bakal ulek-ulek lagi, nggak apa-apa ya Pak? Kita bakal ulek-ulek lagi, kita bakal teror-teror pertanyaan lagi Pak, sekitar sejarah dan dinamika Kota Sibolga itu sebenarnya seperti apa?